Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, jumpa lagi bersama saya Warno Gondrong. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya dan yang sudah subscribe di video saya ini, channel saya Warno Gondrong. Oke Mas Coy, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe ya, dan dukung saya supaya membuat konten video yang lebih menarik lagi dan bermanfaat. Baik, tutorial kali ini saya akan membahas cara mancing ikan gurame kolam ataupun ikan gurame liar ya. Yang pertama kita bahas, kita mancing kolam harian ya. Nah ini untuk mancing ikan gurame kolam harian itu biasanya kita lihat orangnya di kolam ya. Itu ada 5 orang atau 3 orang atau 10 atau 20 orang. Nah, itu biasanya begitu ikan ditabur di kolam itu biasanya ada sedikit gangguan sama ikan, atau boleh dibilang stres lah ya, karena berbeda cuaca dari tong masuk ke kolam besar itu biasanya adaptasi dulu. Apalagi di kolam itu bercampur dengan ikan patin ataupun bawal ya. Ini kadang-kadang menimbulkan stres sama ikan. Jadi kita harus sabar, kita tunggu untuk pemulihan ikan gurame ini sampai 10 menit ataupun seperempat jam. Itu biasanya baru ikan gurame ini reaksi mencari makan. Oke Mas Coy, untuk cara teknik mancingnya ikan gurame ini yang biasa saya gunakan itu tekniknya pakai satu mata pancing ya. Dan saya juga mengukur ketebalan senar ya. Biasanya kan kalau di kolam itu ikannya besar-besar 1 sampai 2 kilo 3 kilo. Nah, kita harus pakai senar yang kuat. Kalau untuk pancing saya biasa gunakan nomor 9 ukuran sedang, nomor 9 untuk ikan gurame ya. Jadi kita begitu strike bisa ngangkat kuat mata pancingnya. Oke, ini untuk umpan guramenya jangan lupa nih yang paling favorit sama ikan gurame ya, rokok sama cangkrik ataupun pelet ya, ini jangan lupa. Nah, untuk kita mulai mau mancing kita harus atur ya jarak tinggi rendahnya mata pancing sama pelampung ya. Jangan lupa ini maksimal 20 cm ya, itu untuk umum ya, biasanya dipakai 20 cm untuk jarak pancing sama pelampung. Kalau kita mancing itu jangan ke tengah, kita begitu ada taburan baru kita tuh mancing dari pinggir. Walaupun ikan ditabur di tengah itu larinya nanti ke pinggir. Nah, saya bisa memberikan contoh nih ya. Nah ini saya kasih papan, makanya memberikan contoh saja ya Mas ya. Nah ini bentuk kolam lah ya. Kalaupun ada taburan ikan di tengah, ini biasanya taburan ikan di tengah ikan gurame. Itu kalau belum ditabur, apalagi tercampur sama ikan lain seperti patin atau bawal ya, itu biasanya ikan ini gurame itu lari ke pinggir, yang sering itu ke pojok. Nah, itu yang bisa terjadi. Saya sering mancing itu pasti larinya ke pojok di pinggiran. Nah kalau dari pinggir itu sekitar 30 cm atau 40 cm ya, dari pinggiran bibir kolam ya, itu pertanyaannya sekitar setengah meter, 30-20 cm itu kalau dari pinggir. Nah ini ikan gurame ini pasti selalu di pinggir. Karena apa? Begitu taburan pertama itu kadang-kadang gurame itu menimbulkan stres karena banyak ikan ya, teman-teman yang lainnya. Nah untuk yang wilayah pinggir ini kita gunakan tekniknya jarak pancing sama mata pancing itu 20 cm ya, lebih jelas ya. Terus kalau untuk yang di tengah itu kita gunakan setengah meter ataupun 20 cm. Nah itu jangan lupa, ini kalau di tengah tuh bisa setengah meter 20 cm itu pasti. Nah ini biasanya gurame itu senangnya di tempat-tempat yang teduh ya, ataupun ada
kotoran-kotoran sampah, daun atau apa itu biasanya di bawahnya pasti itu gerame itu ngumpet. Jangan lupa mas, apalagi tempat yang teduh, misalkan sebelah sini teduh ya tempatnya, itu biasanya geramenya ngumpul di sini mas. Kalau di sininya itu panas, itu ngumpulnya di daerah yang teduh, itu kalau ikan gerame itu ciri khas pasti itu. Oke, kalau untuk yang ikan di tengah itu kalau kita mancing itu ya jangan terlalu ke tengah sekali ya, paling kurang lebih jaraknya 1,5 meter lah ya, atau 1 meter lah ya maksimal nih. Ini 1 meter ke tengahnya. Kalau di pinggirnya itu sekitar setengah meter, 20 berapa, setengah meter sama 30 cm lah ya kalau di pinggiran. Itu ikan gerame itu paling suka di pinggir soalnya. Kalau tengah pun kurang lebih 1 meter ya. Nggak terlalu tengah banget juga ya. Itu untuk ikan gerame. Dan jangan lupa kalau di tengah itu, kalau di teknik ukuran 20 cm kok ikan gerame nggak makan, kita udah ganti umpan dari kroto sama jangkrik sama pelet, kok nggak mau makan, kita teknik dasar juga bisa ya. Itu biasanya seperti itu. Kita tuh juga harus lihat posisi situasi matahari. Kalau cuaca ekstrim panas itu biasanya ikan dasar mas kalau di tengah ya, itu kita pakai teknik dasaran. Tapi kalau cuaca mendung itu pasti dia cetekan, nggak mungkin dasar kalau gerame. Oke mas Soy, saya rasa udah cukup jelas ya. Ini yang saya tadi gambarkan, cara-cara mancingnya, terus posisinya dan juga umpannya, jarak pancingnya ya untuk mancing kolam harian ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau bahas mancing ikan gerame liar ya. Oke mas Soy, kita lanjut nih ya untuk mancing ikan gerame liar ya. Nah, ini yang biasa saya gunakan untuk gerame liar nih ya. Ini untuk ikan gerame ini biasanya paling suka di tempat-tempat yang banyak sampahnya ya, ataupun pohon-pohonan yang masuk ke dalam air. Ini kalau untuk mancing liar nih. Nah ini saya berikan contohnya ya, jadi mas tahu nanti ya. Ini saya kasih gambaran ya. Ini di sungai seperti ini ya biasanya. Nah ini kadang-kadang ada pohon bambu atau pohon waru itu masuk ke dalam air ya. Nah ibaratnya ini air ya. Ini biasanya pohon-pohon ini di dalam air mas. Nah ini kalau untuk liar itu paling suka ikan gerame itu di posisinya seperti ini, di sangkar-sangkar ini ya, yang banyak sampahnya. Nah kalau untuk cara mancingnya itu kita seperti biasa kayak di kolam tadi, ukuran jarak pancingnya itu 20 cm 30 cm ya. Kalau untuk mancing liar sama ya, bersama-sama yang di kolam harian ya. Umpan kita juga sama, hampir sama. Kita gunakan kroto, jangkrik ya, sama pelet. Nah, yang penting kalau di posisi mancing liar ini yang sering banyak terjadi, ikan gerame itu ngumpul di daerah yang airnya pelan ya, nggak berarus ya, pelan. Lah pelan, terus banyak sampah. Nah, sama sangkrah-sangkrah nih, ada pohon bambu atau pohon waru. Nah, itu paling suka ikan gerame liar itu bersarang di daerah sini. Nah, makanya jangan salah mas, kalau mas mancing liar, mancingnya di tempat liar, di sungai-sungai yang besar ataupun kecil, ada pohon bambu masuk ke dalam air. Nah itu biasanya kalau ada ikan gerame itu sarangnya ikan gerame mas, ikan besar, jangan lupa. Ataupun di bawah eceng gondok, lah itu juga sarangnya ikan gerame. Soalnya apa? Dia itu kalau ada sampah-sampah seperti ini, dia itu ngumpet mas di bawahnya ya. Ibaratnya orang itu suka berteduh lah. Nah ini ciri khas gerame mas, jangan salah. Oke mas Coy, semoga bermanfaat ya. Itu aja yang sudah saya terangkan untuk mancing ikan gerame kolam harian ataupun gerame liar ya. Jadi nggak ada perbedaan dari cara pancing ataupun umpan-umpannya, itu hampir sama semuanya. Tergantung kita cari spotnya ya, posisinya
tepat dan umpannya juga oke, mata pancingnya juga oke, senangnya juga oke. Insya Allah kalau kita strike nggak mungkin lepas, nggak mungkin bocos. Oke Mas Coy, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya, dan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung saya, dan jangan lupa dukung saya terus supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru buat mas-mas semuanya. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.